Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semua teman-teman yang hadir malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat. Oke, saya Priyandini Kusuma Dewi, dan malam hari ini kita akan menyaksikan talk show virtual inspiratif bersama Zelda Maharani bertemakan menembus mata pena. Dan yang menyelenggarakan acara ini ada 4 pihak nih ya. Yang pertama ini ada dari Inspiradio ID, sebuah radio streaming yang berdiri sejak tahun 2015 dengan tagline Inspirasi Tanpa Batas. Dan yang kedua juga ada dari PNBB, Proyek Nulis Bareng-Bareng, sebuah komunitas yang sebagian besar anggotanya adalah para profesional seperti dokter, pengusaha, dosen, ustadz, hingga ibu rumah tangga yang berkomitmen untuk belajar menulis dengan cara yang mudah dan juga menyenangkan. Dan yang ketiga ada dari Orang Ramai ID, sebuah komunitas penulis atau website berkumpulnya anggota dengan berbagai macam agama, etnik, bahasa, adat, dan kesukaan untuk mencapai satu kebahagiaan bersama. Dan yang keempat, kita juga diselenggarakan oleh Artomili Digital Marketing Solution yang pastinya aplikasinya sedang kita gunakan saat ini ya. Baiklah, sebelum acara dimulai, kita akan mendengarkan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke, tadi kita udah dengerin lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan berikutnya sebelum kita mulai lagi nih, kita dipersilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa bisa diakhiri. Baiklah, dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember, malam hari ini kita akan menyaksikan sebuah talk show virtual inspiratif bersama seorang penyandang disabilitas tunanetra, Zelda Maharani, yang mempunyai berjuta bakat yang menakjubkan. Berikut akan saya bacakan profil dari Zelda Maharani. Nama lengkap adalah Zelda Maharani, tempat tanggal lahir Jakarta 18 Juli 2001. Pendidikan yang ditempuh saat ini adalah kuliah di Seni Musik Universitas Negeri Surabaya semester 1. Pekerjaan yang ditekuni adalah penyanyi dan musisi, guru musik dan juga vokal, penyiar radio, dan penulis, baik itu freelancer di majalah yang baru-baru ini ditekuni, menulis dan dikontrak di sebuah platform kepenulisan.
Berikutnya saya akan membacakan beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Zelda Maharani. Yang pertama ada juara satu festival dan lomba seni siswa nasional tingkat nasional pada tahun 2013 jenjang SDLB. Juara satu FLS2N tingkat nasional jenjang SMP SMA LB. Yang ketiga, juara satu lomba menyarikan buku atau membuat sinopsis festival dan lomba literasi tingkat nasional tahun 2017. Yang keempat, dia adalah finalis 18 besar Idola Cilik RCTI 2013. Dan yang kelima, finalis 16 besar Mamma Mia Indosiar tahun 2014. Yang keenam, beliau juga pernah meraih juara 2 Pekan Paralimpik Daerah cabur tenis meja putri tahun 2016. Dan yang ketujuh, beliau juga pernah mendapatkan finalis 10 besar lomba Aku Bisa Cipta Lagu tahun 2019. Dan yang kedelapan ada juara 3 lomba mendongeng untuk disabilitas dalam rangka Bulan Bahasa tahun 2019. Dan berikutnya beliau juga pernah mendapatkan posisi top 10 Southeast Asian Disability Talent Challenge UNESA 2020. Dan yang terakhir, baru-baru ini aja dia pernah juga mendapatkan peringkat terbaik ketiga Lomba Aku Bisa Cipta Lagu tahun 2021. Keren banget ya Zelda ini emang. Sudah nggak sabar untuk menunggu gimana nanti talk show-nya. Dan juga talk show ini bakalan dipandu oleh dua host. Kita malam hari ini ada Bapak Heri Mulyo Cahyo TKM atau yang biasa kita panggil Pak De Heri. Dan beliau ini adalah aktivis yang suka ngomporin orang-orang untuk menulis, mulai dari anak muda sampai juga orang dewasa. Bahkan karena kegetolannya mengajak orang untuk menulis nih, beliau mendapat julukan TKM, tukang kompor menulis. Oke, nanti akan dipandu oleh Pak De Heri dan juga Ustadz Abror ya. Ustadz Abror ini adalah perwakilan dari orangramai.id. Dan juga nanti di acara talk show-nya yang akan dipandu oleh Ustadz Abror dan juga Pak De Heri akan ada sesi tanya jawab. Jadi buat audiens, buat peserta, buat penonton nih yang kepingin bertanya kepada saudara Zelda, kepada pembicara kita malam hari ini, bisa nanti kalau mau on cam nih, mau wajahnya kelihatan gitu, bisa langsung diklik raise hand-nya ya. Ada ikon tangan di layar, nah itu nanti bisa diklik dan operator yang akan memilih. Nah, atau juga kalau misalkan ingin lewat chat aja, ingin bertanya aja, bisa langsung di chat atau di obrolan, diketik di situ nanti akan dibacakan oleh host kita. Baiklah, kita mulai talk show virtual inspiratif bersama Zelda Maharani bertemakan menembus mata pena. Untuk Bapak Heri dan juga Ustadz Abror dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Zelda? Baik. Ya, baik. Sambil ini nunggu Ustadz Abror ini aktivis beliau ini, aktivis off-road itu. Sekarang lagi perjalanan dari Lumajang. Beliau bersama komunitas sport Indonesia itu. Mudah-mudahan segera bisa bergabung. Ya, jadi tadi sudah confirm, insya Allah nanti kita gabung. Oke, baik. Jadi ini saya sangat tertarik sekali pada talk show malam ini, dan ini mungkin pertama kali saya talk show dengan narasumber yang mungkin luar biasa sekali dengan prestasi yang banyak sekali. Tadi saya sekilas lihat profilnya di YouTube, ada di Kick Andy ya, pernah diundang di Kick Andy kalau nggak salah, benar ya? Betul, pernah. Jadi ini yang sebenarnya luar biasa dari Zelda ini. Jadi terutama yang karena kita topiknya pada malam hari ini adalah tentang menulis, saya ingin pertama tanya nih Zelda. Iya. Dari prestasi banyak itu kan selama ini yang saya itu di bidang seni suara ya. Iya. Vokal gitu ya. Terus kenapa itu bisa tiba-tiba beralih bisa dikatakan beralih atau nambah lagi di bidang penulisan?
Sebenarnya kalau awal ketertarikan dari menulis itu sendiri dimulai semenjak saya, bisa baca. Jadi kan begini, alat tulis yang saya pakai, huruf yang saya pakai itu disebut braille dan ketika Mhm, itu, eee, ada peran besar dari almarhum ibu saya yang membantu saya dalam proses baca tulis braille dan ketika akhirnya pada usia 7 tahun saya bisa membaca buku dalam bentuk braille, ternyata saya menikmati. Menikmati dalam artian begini, kok ini bisa ada cerita sekeren ini gitu. Dan saya tertarik untuk baca lagi dan lagi dan lagi. Nah, setelah saya agak besar dikit saya tuh penasaran, ini caranya atau ini bagaimana ya supaya cerita ini tuh sebuah cerita tuh bisa jadi dan bisa dibaca sama banyak orang. Ini tuh cara bikinnya gimana ya? Terus coba-coba aja untuk menulis, dari situ menulis itu kayak jadi candu buat saya. hmm. Eee, Pertama kali menulis mulai umur berapa? Kalau yang pertama kali menulis dan berani posting itu sekitar umur 14 tahun, jadi tahun 2015 ya. Gitu ya, heeh. Iya. Itu model tulisannya seperti apa biasanya yang, waktu pertama awal-awal itu, ketika memulai menulis itu, Silda? Suka, Apa maksud saya gini, cerpen cerpen, oh cerpen, fiksi, oke, langsung fiksi, cerpen, kadang-kadang puisi juga. mhm mhm. Iya. Jadi gini, biasanya nih ya, ini nggak hanya yang penyandang disabilitas, jadi yang kita aja yang bisa secara indera sempurna itu kadang-kadang nggak pede itu ya, Mmm. memulai menulis dan kemudian apalagi sampai mempublikasikan. Ini Zelda bagaimana memulai awal kali jadi melawan rasa apa ya, nggak pede, terus kemudian bahwa tulisan saya itu nanti jelek dan seterusnya itu seperti apa? Memulai Sebenarnya melawan itu. ya. Ada nggak pernah perasaan seperti itu? Ada, pasti. Apalagi kalau misalnya baru-baru posting bab awal terus udah banyak komen yang, gimana ya, yang cenderung menjatuhkan itu udah kayak, "Waduh ini dilanjut apa enggak ya?" Tapi kalau kalau awal pertama kali publikasi dan berani itu karena jadi saya tuh punya sosok, sahabat bisa dikatakan begitu. Dia itu sering saya titipi, sering saya bilang, "Kak, coba deh baca tulisan saya," gitu. Nah, kebetulan Hmm, dulu itu kan zamannya blog ya, masih ya. MyWapblog itu. Nah, terus suatu hari mungkin dia emosi karena saya titipin tulisan mulu katanya gini, "Kenapa sih nggak tulisanmu dititip di blog aku aja sekalian biar banyak yang baca, jadi kamu nggak ngirimnya ke aku Oh, lagi." "Loh ya?" Aku bilang, "Memangnya nggak apa-apa kayak gitu?" "Ya nggak apa-apa, cobain sekali deh, taruh di blognya aku," kata dia oh gitu. bikin Nah, sendiri? eee, Bikin sendiri atau masih di blognya temennya? masih di blognya temen, dititip. Jadi ditulis sama dia, "Ini karyanya sahabat saya namanya Zelda Maharani," terus ya diposting di Hmm. blognya dia dan memang ya gitu, proses awalnya saya berani publikasi tulisan pertama di situ, baru terus kenal sosial media, punya Facebook, baru di situ karena, oh karena ternyata responsnya bagus nih, akhirnya setelah punya Facebook itulah mulai berani go public lebih jauh sampai sekarang. Oke. Jadi selama ini tulisan-tulisannya ini ya, apa berarti diposting di media sosial, Ya, di media begitu. sosial dan baru-baru ini, baru beberapa tahun ini, kira-kira 2 atau 3 tahun mulai tekun di platform seperti Wattpad, terus ada Begitu. di platformnya punyanya Pak Isa Alamsyah juga komunitas bisa menulis atau Oh, KBM KBM Apps itu. gitu, Oke, iya. oke, oke, oke. Iya. Baik, jadi saya penasaran juga ini Delta untuk apa? Jadi kalau nggak salah tadi kan yang paling banyak uh, tentang puisi, fiksi gitu ya, Iya, yang banyak saya ditulis. sukanya puisi, cerpen, biasanya kayak gitu. Mhm. Kalau Jadi uh, ini kan fiksi itu kan butuh apa? Imajinasi, betul, butuh
apa ya, inspirasi dan seterusnya itu Zelda ini dapatnya inspirasi untuk menulis sebuah puisi atau cerpen itu dari mana? Jujur kalau kebanyakan itu biasanya berdasarkan pengalaman pribadi, tapi bisa juga kadang dari lagu yang saya dengar, dari percakapan Hmm, sambil lalu orang-orang yang nggak sengaja saya dengar, atau dari suasana yang tidak sengaja saya nikmati ketika saya bepergian ke suatu tempat. Meskipun itu tidak secara virtual, saya tidak merasakan perubahan dalam artian saya tidak bisa melihat pemandangan yang berbeda antara di rumah dan di tempat itu, tapi ketika ada suara-suara baru, ada atmosfer percakapan baru, saya jadi kayak merasa ikut menikmati dan tiba-tiba aja, kayaknya seru nih kalau dijadiin suatu tulisan, entah tulis. itu cerita, entah itu puisi, terserah aja yang mana gitu. Iya, iya. Eh, jadi cerpen itu ya, jadi idenya dari hal-hal seperti itu ya. Ini bagus sekali Mmm, bahwa kebanyakan kan orang itu mengatakan untuk menulis apalagi sebuah fiksi itu kan mentok di ide. Menurut Zelda gimana ini? iya, sebenarnya fiksi itu kan hanya realita yang dibumbui kalau menurut saya ya. Jadi buat, Hmm, teman-teman, adik-adik, atau kakak-kakak saya yang mungkin pengen coba nulis fiksi tapi masih merasa mentok di ide, kalian nggak usah mikir yang jauh-jauh, lihat lihat hmm, apa aja hmm, yang ada di sekitar. Jadi itu sebenarnya itu yang lebih mendekatkan kita kepada ide tuh ketika kita bisa melihat peluang dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, atmosfernya seperti apa di sekitar kita itu. gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya tentang ide itu ada di sekitar kita dan Bener, tidak anu ya, tidak ada alasan gitu ya, tidak ada ide. tidak ada Apa benar alasan untuk tidak menulis tidak kalau ada tidak ada alasan ide. untuk ya tidak ada ide gitu, maksudnya nggak nemu ide gitu. Mhm, Menurut Dada gimana? Kan uh, iya, seperti itu yang biasanya ini ya kebetulan nih saya kan mhm. biasa ngasih pelatihan, kemudian itu kan yang sering dikeluhkan adalah susah menemukan ide yang bagus. Menurut Zelda ide yang bagus itu seperti apa sih? Ide yang bagus itu adalah ide yang lahir dari apa yang kita lihat. Karena buat saya pribadi, tulisan yang baik itu adalah tulisan yang jujur. Artinya jujur, apa yang kita rasakan hari itu yang tertuang dalam tulisan, apa yang kita lihat hari itu yang tertuang dalam tulisan. Walaupun, ada banyak fiksi yang mungkin sci-fi, fiksi ilmiah itu Hmm, ya, yang juga mungkin tidak mendekati realitas sama sekali, tapi kan ada mungkin sebagian dari part-part di sana itu ada yang berdasarkan kejujuran dari penulisnya. Jadi tulisan yang baik adalah tulisan yang jujur. Jadi jangan kalau menurut saya sendiri jangan mencari ide ke tempat yang jauh, kalau kita masih bisa mendapatkannya di tempat yang dekat, yang paling dekat dengan kita. keren gitu. Jadi jangan nyari ide itu yang jauh-jauh gitu ya, yang dekat di diri kita sendiri Yes, itu bisa betul. dieksplorasi dengan baik kalau memang kita benar-benar mau ya gitu. Mhm. Iya betul, Nah, seperti itu. ini oke lah kalau katakan ide sudah dapat gitu. Gimana sih caranya prosesnya bisa jadi sebuah tulisan? Ini kan penting apalagi uh, sampai jadi sebuah buku itu luar biasa sekali. Saya sendiri aja sudah lama ini gak nulis buku. Gimana sih? Untuk proses kreatifnya sendiri sebenarnya saya juga nggak tahu ya, maksudnya, eee, kadang kan cuma nulis per Hmm, part nanti dicicil berikutnya berikutnya, terus tiba-tiba kalau udah jadi 10 part, "Ah, posting ah," gitu kan. Terus lihat, reaksinya pembaca, "Oh, suka toh, ya udah dilanjut." Sebenarnya tujuan dari gini, tujuan dari saya menulis ini adalah awalnya cuman buat senang-senang, karena begini, buat saya writing is healing. Jadi ada oh, bagian di baik mana ini. saya merasa menulis itu menyembuhkan saya. Artinya Hmm, berangkat menarik. dari berbagai, problem yang saya hadapi dan
terkadang sulit saya selesaikan, itu dengan menulis itu saya kayak bisa merasa bisa kabur sebentar, ya sebentar aja emang kalau udah nulis ya udah selesai nulisnya ya stres lagi gitu, cuman kayak kayak bisa lebih mengendalikan ininya aja, mengendalikan rasa stres aja sih. Karena apalagi kan saya menulis fiksi. Nah, fiksi itu kita Hmm, tuh bisa membuat suatu dunia yang ya udah terserah kita, mau orang jahatnya hmm, dihukum kayak gimana, terus orang baiknya nanti akan jadi hmm. sebahagia apa, itu ya udah terserah kita. Jadi Keinginan ketika kita kita. merasa dunia itu tidak adil, ya nulis aja buat keadilan dunia versi kamu. Oke, oke, keren, keren, keren. Ya, jadi tentang ini apa ungkapan writing is healing ya tadi itu. Yes. Sebenarnya istilah ini sudah saya pernah baca beberapa tahun yang lalu bahwa ada memang sebuah proses apa healing atau penyembuhan itu melalui writing. Bahkan ada salah seorang teman, saya lupa, saya ngabari kalau hari ini ada, itu dia pernah melakukan proses healing melalui writing itu. Jadi dia mengeksplorasi apa kliennya yang mempunyai masalah. Kebetulan teman saya ini seorang terapis, jadi dengan writing ya. Jadi kalau jadi dikatakan bahwa writing is healing itu nggak salah juga, memang ada benarnya juga. Mungkin cuma kalau di terapis beda namanya ya apa prosedurnya nanti mengurai masalahnya sampai menemukan solusinya. Jadi itu ya, feedback sangat menarik sekali. Terus ini yang ini nih tadi tentang bagaimana membreakdown ide itu seperti apa sih Zelda, sehingga nulis untuk sampai 10 bab itu misalnya ya, sampai terbanyak berapa bab yang pernah ditulis? Ya ini, untuk sekarang ini terakhir itu sampai 74 bagian. Jadi totalnya itu bisa, aku juga kaget pas jadinya tuh jadi 440 halaman. Selama Tebal berbulan-bulan aku sekali. nulis sepanjang itu, aku bilang. Nggak nyangka juga karena ya nulis aku tuh bukan tipe orang Berapa? yang kalau buat sesuatu tuh ada kerangkanya, nggak pernah bikin Oh outline iya. jujur, nggak pernah. Jadi yang ngalir aja chapter 1-nya kayak gini, chapter 2-nya kayak gini, ya udah nanti bikin bikin epilog, prolog belakangan. Oh gitu. Jadi Heeh. eh, jadi enggak, jadi proses membuat sebuah buku itu kebetulan fiksi ya bukunya, Iya dua-duanya fiksi. itu. Ya. Nah, jadi berarti nggak ada outline-nya dulu, nanti bagian satu kejadiannya atau apa yang dituliskan ini, Tidak bagian pernah. dua ini, enggak. Jadi Tidak mengalir pernah. begitu saja. Mengalir begitu saja dan saya lebih suka seperti itu karena kayak lebih nanti kalau ada perubahan di tengah-tengah kan enak gitu. Oh gitu. Iya, iya. Wah, ini saya jadi penasaran ini ada nulis langsung begitu. Baru kali ini juga saya dengar nulis nggak Baru ada nemu. outline-nya terus kemudian jadi, saya aja kalau nulis buku apalagi ada Saya klien yang kalau itu ikut namanya. pelatihan sok disiplin memang bikin outline, tapi setelah itu aduh kayaknya enggak deh, nggak bisa deh pakai outline gini. Memang saya lebih suka sesuatu yang kayak hari ini ada ide, hari ini jalan gitu. Oh, berarti Bukan kalau tidak visioner. ada outline, kalau tidak ada outline gitu berarti nggak pernah ada target ya kapan tulisan itu selesai gitu. Tidak. Jadi Hmm. memang ya cuman just for fun aja kan nulis itu. Oh gitu. Oke, kalau boleh tahu yang apa, novel ya? Novel yang pertama, novel atau apa yang pertama itu? Iya novel juga, tapi teen Ya, lit novel. segmennya. Oh, itu berapa lama nulisnya? Itu nulisnya 1 bulan dan itu malahan saya Oh belum ya, 1 pakai bulan. komputer, masih pakai handphone nulisnya juga. Pakai voice to text gitu? Enggak pakai pakai ya pakai gini. Jadi, saya perlu jelasin dikit ya mungkin buat Hmm. sobat inspiratif yang belum tahu, buat audiens yang belum tahu, saya seorang tunanetra dan ketika saya bersosial media atau saya berkomunikasi dan atau bahkan saya menulis, saya tetap menggunakan gadget yang sama seperti semuanya, menggunakan ponsel, menggunakan laptop. Namun di sini ada software tambahan atau aplikasi tambahan yang namanya screen reader atau pembaca layar. Nah, Oh,
Ya, pembaca layar sendiri ini fungsinya adalah untuk menjadi, apa ya istilahnya, mungkin lebih enak kalau kita bilang sebagai pengganti mata, karena nanti dia itu akan mengubah gambar atau ikon yang ada di layar itu ke dalam bentuk sintesis suara dengan berbagai bahasa yang digunakan sama penggunanya di seluruh dunia. Oh, oke, oke, oke. Itu baik di komputer maupun di HP pakai itu ya? Pakai itu, cuman aja beda namanya. Kalau di handphone itu ada talkback, lalu Talkback ya? kalau di laptop itu menggunakan NVDA, Non-Visual Desktop Access, atau JAWS, Visual Job Desktop. Access with Speech. Ya ini mungkin sebagai salah satu apa sebagai salah satu informasi ya bagi Yes. teman-teman disabilitas yang seperti Zelda ini, bahwa keterbatasan penglihatan ya terutama itu tidak menghalangi untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana teman-teman yang mempunyai kesempurnaan di bidang penglihatan. Jadi masih ada alat bantu baik di ponsel maupun di laptop. Bisa diulangi lagi namanya Zelda? Mungkin ini penting bagi teman-teman yang belum tahu, kalau di laptop apa namanya, kalau di ponsel apa namanya? Kalau di laptop namanya ada NVDA. NVDA itu buatannya orang Australia, dan dia juga seorang visual impaired, seorang tunanetra, namanya Michael Kern. NVDA itu singkatan dari Non-Visual Desktop Access. Kalau ada satu lagi namanya JAWS, lambangnya ikan hiu, singkatannya adalah Job Access with Speech. Kemudian di handphone, kalau untuk Android ada namanya Talkback. Nanti ada bisa pakai mesin text to speech-nya, bisa pakai Google atau yang lain, ada vocalizer segala macam. Dan kalau di iOS atau Apple namanya itu Voice Over. Bukan. Oke. Voice Over. Ya. Jadi itu teman-teman, kalau bagi teman-teman yang penyandang disabilitas ada informasi yang menarik bagi yang belum tahu, bahwa Anda juga bisa berinteraksi dengan menggunakan software tambahan, yaitu kalau di laptop namanya NVDA ya. NVDA, dan yang kalau di ponsel namanya Talkback atau Voice Over ya. Voice Over. Kalau Voice Over untuk iOS, untuk iPhone. Ya. Jadi itu, sehingga ini bukan jadi halangan untuk tetap berkarya, terutama di bidang penulisan ya, Zelda. Iya. Di bidang apapun semua aplikasi itu membantu, karena selain menulis kan saya juga belajar, saya juga kuliah, saya juga mengajar, dan siaran radio juga. Itu semuanya terbantu dengan ini, dengan aplikasi si screen reader ini. Gitu, iya. Kalau untuk kuliah seperti apa, kalau boleh tahu nih sedikit, biar bagi teman-teman juga dapat pengetahuan tentang hal. Iya. Kalau untuk kuliah ini syukur alhamdulillah banget akhirnya saya bisa kuliah, karena dulu itu kalau kita bisa boleh flashback sedikit mengenai masa pendidikan saya itu agak berliku-liku, karena begini. Dulu di daerah saya kan di Tangerang ya. Nah, di Tangerang itu tidak ada SLB. Kalaupun ada tidak menerima tunanetra, biasanya hanya menerima teman-teman tuli dan teman-teman disabilitas yang lain seperti tunagrahita atau autis. Nah, jadi dulu ketika saya harus ke SLB itu saya harus pergi ke daerah Jakarta Selatan. Jadi waktu dulu itu tahun 2006 saya mandi jam 4, nanti masuk mobil dalam keadaan masih tidur sambil ngempeng. Jam 5:30 sudah harus berangkat ya ke Jakarta Selatan itu dan bersekolah, dan itu cuman kuat 3 bulan karena jauh dari kota Tangerang ke Jakarta Selatan itu jauh. Kebetulan almarhum ibu juga kan ada asma, jadi kayak beliaunya juga drop-dropan terus. Terus sempat dapat di sekolah yang dekat rumah,
di daerah Jakarta Barat sih, nggak terlalu deket-deket banget, tapi ya juga gitu, sekolahnya tutup karena satu dan lain hal. Sempat kemalingan juga itu sekolah SLB-nya, nggak tahu kenapa dan nggak Penuh tahu drama gimana. begitu. Terus sempat Perjuangan ngerasain sekolahnya penuh drama juga. makanya, terus sempat masuk Terus, sekolah SD inklusi. Jadi gini, kalau inklusi itu berarti saya bergabung dengan teman-teman non disabilitas itu juga cuman dapat 3 bulan atau 2 bulan. Nah, sisanya waktu pendidikan saya dihabiskan di rumah selama 2 tahun dan alhamdulillahnya ibu saya adalah orang yang mau belajar. Jadi beliau itu selalu akses sama guru-guru saya untuk bertanya tentang Braille itu seperti apa ya Bu ya, bagaimana cara menulisnya, bagaimana cara membacanya, sehingga waktu 2 tahun itu saya gunakan untuk belajar di rumah sama mama, menulis dan membaca huruf Braille, berhitung dan semuanya. Sehingga ketika akhirnya saya bisa masuk SD lagi, saya sudah jauh melampaui teman-teman saya yang baru masuk SD. berarti mamanya memang hebat sekali itu. Iya, mama itu apa ya, if I can say, dia itu sosok mungkin satu-satunya orang yang membiarkan saya tumbuh di antara decak ragu orang-orang tentang kondisi saya yang semua orang pikir saya bisa nggak sih seperti mereka gitu. Setidaknya beliau itu membersamai saya selama 16 tahun kehidupan saya, karena 4 tahun yang lalu beliau tidak ada. Hingga akhirnya saya berjuang sendirian sekarang. Oke, baik. Kirim doa yang terbaik untuk mamanya yang sudah begitu hebat mendampingi Zelda seperti tumbuh seperti sekarang ini ya. Dan mudah-mudahan itu jadi penyemangat Zelda juga, bahwa perjuangan mama yang luar biasa itu tidak boleh disia-siakan, iya kan? Betul banget, karena mama itu yang kayak selalu meyakinkan kalau saya tuh bisa gitu, sampai pernah ada hari di mana saya itu, ini kebetulan terjadinya setelah nggak ada mama, jadi di masa SMA saya kan pernah masuk sekolah inklusi lagi, tapi karena satu dan lain hal akhirnya saya ditransfer kembali ke SLB, sampai saya bilang, ya Allah, ini saya tuh bisa kuliah apa enggak ya? Mama saya juga sempat mempertanyakan itu dulu pas saya masih SMP, saya udah bisa kuliah nggak? Dan ketika saya terpukul sekali kan karena kejadian di sekolah inklusi itu yang karena tidak support dan tidak akses dan segala macam, itu saya sampai mikir, udahlah kalau nggak bisa kuliah ya nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata balik lagi nih ke kuliah, ada rezekinya, saya dapat beasiswa, sampai akhirnya sekarang salah satu pertanyaan dari mama saya bisa kejawab, saya bisa kuliah. Oke, baik. Ini inspiratif sekali nih. Kapan-kapan bisa bicara tentang mama sendiri, ini bisa satu bab sendiri. Bisa iya, ngobrolin tentang mama itu nggak ada habisnya. Dan dulu waktu kan dari dulu saya senang nulis, kalau nulis juga ditemenin sama beliau terus. Beliau nggak ngapa-ngapain sih, sayanya nulis, beliaunya nonton TV, tapi kayak oh ya udah gitu, kayak sayanya ngerasa tenang aja gitu. Oke ya, ini juga penting juga bagi para orang tua bahwa keberadaan seorang ibu ya, mama yang begitu suportif bisa membuat putrinya yang mungkin bagi sebagian orang tidak bisa apa-apa sehingga menjadi sosok seperti Zelda ini, mau tidak mau peran mama harus diakui, ya kan Zelda? Sangat orang tua itu the best support system buat setiap anak. Oke, mudah-mudahan suatu saat Zelda membuat tulisan khusus tentang bagaimana mama memberikan dukungan yang begitu besar perjuangannya, sehingga juga bisa jadi ini ya, selain monumen atau kenang-kenangan buat mama, juga buat orang tua yang lainnya. Itu saya kira menarik sekali buku itu untuk dibaca ya.
Mudah-mudahan kalau sudah nulis itu kabari saya. Oh, siap. Siap. Ya, ini tadi saya di notis sama admin. Ini ada video saya ini. Bisa diputarkan sebentar ya untuk Oke. beda. Oke, monggo silahkan. Oh, kok belum ya ada. Nanti kalau ada notis lagi. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Sudah. Semua yang kau lakukan is magic. Semua yang kau berikan is magic. Semua yang kau lakukan is magic. Semua yang kau berikan is magic. Bagiku kau yang terindah. Kalau luar negeri aku suka Rihanna, Celine Dion, Whitney Houston, Kalau Mariah Carey. semua penyanyi perempuan, gak ada penyanyi laki selain Bruno Mars tadi ya. Enggak ada. Baik, kalau Zelda sendiri cita-citanya apa sih? Cita-cita sih banyak, cuman bingung gimana mau mewujudkannya. Oke, yang di antara yang banyak itu mana yang diingat? Menjadi komposer, Menjadi komposer. penulis, Penulis apa? penulis buku. Oh, penulis buku. Tentu kita semua mendoakan ya agar Zelda bisa mewujudkan cita-citanya. Satu hari kita akan lihat ada komposer hebat di Indonesia, namanya Zelda Maharani. Kemudian kita juga mendengar ada seorang penulis yang hebat, namanya Zelda Maharani. Siapa tahu ada juga pembawa acara televisi yang hebat. Namanya siapa? Siapa ya? Zelda Maharani juga. Jangan, nanti omnya kasihan. Kau ingat aku, ku ingat kau. Saat kau rindu, aku juga rasa. Ku tahu kau selalu ingin denganku. Ku lakukan yang terbaik yang bisa ku lakukan. Tuhan yang tahu ku cintakan. Kita lihat tayangan tadi itu berarti sudah terwujud nih cita-citanya untuk bisa nulis buku. Alhamdulillah, ya. Itu setelah berapa tahun itu? Setelah 7 tahun Dari dari jalan kaki talkshow tadi itu tahun berapa? 2014. Tahun berapa itu? Oh, 2014. Itu loh. Sebentar. Buku yang pertama itu terbit tahun berapa? Tahun 2018. 2018, 2014. 4 tahun kan berarti? 4 tahun. Jadi sampai Iya. 4 tahun. Kalau boleh tahu tentang apa itu? Ya, kalau buku yang pertama itu seperti yang tadi saya sempat sampaikan bahwa menulis adalah tulisan yang baik, berdasarkan kejujuran. Jadi untuk buku pertama itu saya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari remaja tunanetra yang kebetulan ada di circle saya. Cuman namanya nama teman-teman saya pinjam, cuman alur ceritanya yang Ganti dibuat gitu. sedikit berbeda gitu. Nah, kalau yang sekarang ini murni fiksi. Oh, murni fiksi. Ya. Oke, baik. Ya, saya belum baca. Jadi, tapi saya ingin tahu nih, kalau tadi di video itu ditanya sama Andi Agnoya tentang apa idola penyanyi. Ya, kalau penulis ya apa idolanya? Saya suka Hilman Hariwijaya kalau di Indonesia. Lupus. Ya, saya suka Lupus, saya baca Lupus juga. Terus kalau sastrawan lamanya saya suka Sultan Takdir Ali Jabana, saya suka Marah Rusli juga. Oke.
Cuman yang masih saya cari jejak digitalnya buku digitalnya itu N. Hadini karena saya penasaran juga sama Oh, N. ceritanya Hadini. cuman belum nemu nih. Berarti kalau yang selama ini yang dibaca itu dalam bentuk digital semua ya? Iya, praktis Oke. digital, audiobook, buku elektronik atau braille. Pasti Oh seperti itu gitu. kalau untuk tunanetra, makanya sedih kadang kalau misalnya ada teman-teman yang haus akan buku tapi merekanya sendiri terbatas aksesnya, itu sedih banget juga. Makanya mungkin harapannya ke depan supaya akses buku digital untuk kita-kita yang ingin menikmati literasi juga bisa diperluas lagi, karena kasihan aja gitu, sayang gitu, karena kegemaran membaca itu kan baik ya. Jadi kenapa kalau ada hal baik kenapa nggak coba buat disupport secara lebih maksimal lagi gitu. Oke, tapi kayaknya kalau sudah saat ini untuk buku digital itu sudah keniscayaan. Ya, Banyak sudah mulai buku banyak kan tapi itu rata-rata ya kan. ilegal. Nah, itu dia yang jadi permasalahan. Karena download itu pasti kan Ya, otomatis ilegal ya. Itu sih. ya paling nggak di Google Book lah Iya, yang paling nggak di yang Google Books. legal. Seharusnya. Ya, jadi ya walaupun berbayar ya mungkin bahkan bisa jadi lebih mahal daripada buku cetaknya. Iya. Jadi sebenarnya jadi selama ini buku-bukunya yang berbentuk digital. Oke. Baik, ini kalau tadi ya kalau penyanyi punya idola, kemudian Ya, penulis luar berkarya. negeri juga ada idolanya. Oh, siapa? Saya suka J.K. Rowling, Enid Blyton. Oh, ini Blyton. Ya, Iya. oke, baik. Jadi kebetulan beberapa penulisnya sama. Kegemaran saya dulu Wah, penggemarnya Hilman Woim itu ketika zaman saya SMA tahun 80-an itu, sehingga sampai tulisan-tulisan saya yang konyol-konyol model Hilman itu ada. Jadi sama satu lagi Raditya Dika, Pak D. oh, Raditya Dika ya. Kalau Raditya ya kambing jantan itu ya. Yes, kambing jantan, koala kumal, manusia setengah salmon. Ya, jadi bisa deh nanti tak kasih tulisan-tulisan saya yang konyol-konyol gitu. Boleh banget. Iya. Ini kembali lagi ke penulis idola itu, biasanya penulis itu ya. Atau juga ini Enid Blyton ini harus saya sebut ini karena saya itu dulu penggemar Enid Blyton. Jadi hampir semua buku-buku yang ada tentang Enid Blyton, maksudnya tulisan Enid Blyton seperti Lima Sekawan ya, Lima Sekawan, Empat serangkai. kemudian Empat Serangkaian Petualangan itu kan, terus Ya. apa itu yang pipi kaos panjang itu Mallory Towers ya, terus jadi hampir semua itu saya baca dan ada satu yang ini mungkin saya jadi ingat Zelda bahwa saya pernah membaca Enid Blyton ini, meskipun penulis buku, salah satu buku yang mungkin serial Enid Blyton yang saya suka itu yang petualangan yang 4 orang itu. Oh iya. Yang ada kakak tuanya itu loh. Apa itu? Yang saya lupa seriesnya apa, tapi itu si Jack sama itu. Lucien. Nah, itu yang kemana-mana bawa ya burung kakak tuanya itu. Nah, itu ketika saya membaca buku itu ya, itu saya luar biasa sekali bagaimana Enid Blyton ini menggambarkan misalnya dia berpetualang ke pulau tertentu gitu ya, terus di tengah lautan, dia bisa menggambarkan itu dengan sangat bagus, sangat detail sehingga bagus banget, bisa hidup di pikiran kita, dan itu buku yang paling saya suka tentang petualangan. Nah, untuk waktu itu ya versi ketika saya masih SMP. Nah, belakangan saya tahu pernah baca bahwa ternyata Enid Blyton ini bukan orang yang suka kemana-mana gitu ya. Saya kira dulu
dia itu orang yang menulis begitu banyak tentang cerita petualangan, tetapi dia orang yang suka berpetualang kayak Ustadz Tabror ini yang belum muncul sampai sekarang. Tapi ternyata dia itu orang yang model yang lebih suka di rumah. Nah, ini kan luar biasa sekali imajinasinya bisa menulis seperti itu, dan saya kira Zelda bisa seperti itu ya, dan ini buktinya sudah ada ya. Jadi begitu. Oke, Zelda ini kembali ke idola. Kalau biasanya sih, ini pengalaman saya pribadi, kalau kita itu punya idola, nulis awal-awal terutama itu, biasanya tulisan-tulisan kita itu terpengaruh ya, entah Betul. gayanya, entah model ini, genrenya, dan seterusnya. Ya. Kalau menurut Zelda, tulisan-tulisannya selama ini terpengaruh siapa? Kalau saya merasanya mungkin karena dulu awal-awal bisa baca novel digital itu langsung dapatnya Lupus ya. Jadi saya ngerasa kadang-kadang tulisan saya Iya, koplaknya ke sana gitu, kayak lagi enak racun nih. terbesarnya di Hilman itu kan. Makanya lagi enak nulis serius nih, tiba-tiba masukin adegan inilah, misalnya adegan seriusnya tuh lagi pada yang berantem tegang banget, terus tiba-tiba ada yang masuk, tapi masuknya tuh di momen yang gimana ya? Absurd gitu. Ya gitulah, pokoknya orang lagi tegang-tegang berantem, tiba-tiba dia nongol terus nggak pas gitu, tapi kayak orang terus ketawa gitu, suka aja gitu masukin yang kayak gitu-gitu. ya kan Lupus itu kan guyonannya agak Masya absurd Allah, juga gitu kan. iya kacau Lupus itu bener, tapi suka saya sampai sekarang, walaupun udah berkali-kali baca juga nggak bosen, masih suka baca aja. Iya, jadi sama ini, kalau yang sekarang yang masih karya Lupus itu Mas Poim. Oh Poim ya. ya, kebetulan saya pernah ketemu dulu pas ayat-ayat cinta itu, Kang Apik sama Mas Poim itu yang di Malang dan sekitarnya waktu itu. Kebetulan kami Luar biasa. satu organisasi, saya di Forum Lingkar Pena. Jadi ketemu ngawal beliau, dan alhamdulillah sampai sekarang ya masih sering komen-komenan lah di Facebook sama Mas Poim itu. Dan itu ceritanya ya juga konyol juga kan, sampai sekarang dia nulis itu Haji Haji apa itu yang itu kayaknya ceritanya dia sendiri deh itu. Ya baiklah, kembali lagi ke proses menulis nih. Jadi gini, selain menulis fiksi itu butuh inspirasi, kemudian tentu saja saya ingin tanya nih, apa ada hal khusus ketika menulis, misalnya saya kalau sudah nulis nggak boleh diganggu, atau butuh waktu khusus yang saya bisa mencurahkan seluruh ide yang ada di pikiran saya? Kalau tidak boleh diganggunya mungkin enggak ya, karena menulis itu bukan ritual, tapi saya lebih ke kayak nyiapin playlist lagu favorit aja kalau nulis tuh. Gitu. Jadi nggak punya waktu khusus gitu ya? Enggak, kapan aja. Kalau tiba-tiba lagi kuliah nih, terus kan sekarang online ya, jadi tiba-tiba nggak masuk, ya udah nggak masuk, ya udah nulis aja gitu. Keren ya, daripada gabut gitu. Daripada gabut. Oke, kalau selain yang buku itu apa sih yang biasanya ditulis? Selain kalau buku ini kan satu rangkaian, satu kesatuan. Kalau yang bukan buku, biasanya nulis apa? Cerpen, kalau nggak puisi. Atau artikel fun gitulah, kayak maksudnya kayak tips ngapain gitu, tips and trick gitu. Itu bisa dilihat di mana kalau pemirsa atau pendengar pengen tahu tulisan-tulisan Zelda?
Kalau sebenarnya saya punya blog, cuman saya lupa, udah lama nggak menghidupkannya lagi. Tapi kalau Mm-mm. mungkin masih ada jejak digitalnya di Mm. zeldachance.blogspot.com. Itu Oh, masih bisa blogspot. dilihat. Mm-mm. Nah, kalau yang Mungkin. aktif sekarang nulisnya di platform itu. Iya di KBM Up. Ini baru jalan di part 11. Iya 11. Hmm. Kalau yang tulisan-tulisan selain tadi selain cerita itu tadi, yang itu ditulis di mana? Ya itu Yang di blog misalnya itu tadi. satu. Ya itu di blog Oh, itu tadi. oh, Mm-mm. oke. Oh selebihnya di Facebook atau di Ya, platform? di Facebook ya. Oke, Mm-mm. jadi untuk teman-teman yang pengen tahu tulisannya Zelda bisa diikuti di blognya apa? Zelda Chan, Zelda Chan zeldachance.blogspot.com. .blogspot.com atau di Iya. akun Facebooknya ya. Ya, Kalau tulisan-tulisan lainnya di platform KBM platform di KBM Apps atau di Wattpad. atau di Wattpad. Kalau di Iya. Wattpad apa nama akunnya? Zelda Maharani sama, KBM App juga sama. Oke ya, jadi itu teman-teman kalau yang mau lihat tulisan-tulisannya Zelda bisa di KBM App dengan nama Zelda Maharani, begitu juga di Wattpad. Wattpad. Iya. Oke, baik. Ya, jadi ini mungkin ada yang tanya nih atau belum ini. Jadi kita memberikan kesempatan interaksi Yes, bagi benar-benar. pemirsa yang ingin tanya kepada Zelda, Ya, atau boleh bisa tanya. langsung, bisa raise hand, bisa Bisa lewat pakai chat. teks. Kalian Oke, boleh tanya silakan. apa aja, tapi jangan mintaku selesaikan soal matematika ya, mohon maaf. Jangan. Males ngitung. Ini udah malam soalnya. Oke, itu Mas Chef itu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Zelda. Selamat malam, Pak Deheri. Iya, malam. Oke, selamat malam juga. Perkenalkan saya Chef, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, perwakilan dari Inspiradio. Mau nanya ada 2 pertanyaan sih. Gak apa-apa ini 2 pertanyaannya. Sekali datang langsung 2, monggo. Asal jangan diduain Sesuai aja. postur tubuhnya. Nggak apa-apa Kak, pertanyaannya 2, asal jangan suka menduakan, itu aja bahaya. Itu yang saya suka dari Zelda itu. Loh ya, loh ya kan aku meneh, Rek. Oke, jadi gini, ini pertanyaan ini datang dari seseorang yang Iya, tapi mikrofonnya nggak pakai kresek-kresek dulu, dibenerin dulu. Sorry. Datang dari seseorang yang tidak suka membaca. Oke. Tapi saya pernah mungkin bisa dibilang suka memang baca novel. Pernah baca beberapa novel juga. 5 Sekawan saya pernah baca, yang khususnya 5 Sekawan di Pulau Harta. Itu yang paling aku ingat karena emang betul kata Pak D, seru banget itu. Berarti itu waktu zaman kakak kecil? Betul sekali. Enggak, pertanyaannya kakak pernah kecil nggak? Kecil banget. Ya enggak, siapa tahu lahir langsung segitu kan, ya kita nggak tahu prosesnya gimana. Lanjut. Ini seukuran botol kecap dulu waktu. 5 Sekawan di Pulau Harta itu yang paling aku inget sih, karena itu emang seru banget. Iya, seru. Betul kata Pak D, si penulis itu pinter banget menggambarkan sesuatu yang sebagai pembaca kita kayak secara nggak langsung kok ikut merasakan gitu loh. Siapa tadi penulisnya? Enid Blyton. Nah, itu namanya susah saya ucapkan. Ada juga beberapa novel yang saya baca ya tentang romance gitu lah. Lumayan asik juga ternyata membaca. Tapi sampai sekarang saya nggak bisa bilang kalau saya suka membaca. Pertanyaan pertamanya gini, Zel. Terkait dengan kemampuan menggambarkan sesuatu lewat tulisan. Nah,
Kan Zelda nih tunanetra, nggak apa-apa ya aku nanya gini ya. Yes, nggak apa-apa. Nah, Lanjut. untuk orang yang tidak membaca banyak buku, ini penasaran Zel, Ini ya. gimana caranya membangun rasa yang mungkin dulu aku sangat terkesan dengan novel-novel yang pernah aku baca, cara Iya. menggambarkannya bisa sejelas itu, sedangkan mungkin cara pandang kita beda gitu Beda, Zel. bener. Nah, Oke, itu itu satu. aku penasaran bisa nggak sih bisa yang membaca ikut tergambarkan apa yang kamu maksud gitu. Iya. Soalnya aku mau share pengalaman juga boleh ya? Boleh, boleh. Ini kebodohanku sih, Sekalian kebodohanku. curhat juga nggak apa-apa. Asal jangan minjem duit ujungnya. Terus lanjut. Kemarin waktu gathering Inspiradio, aku punya temen namanya Rio, yang mana tunanetra juga. Nah, pada suatu momen kami mau pindah dari suatu ruangan keluar dong, karena tempat acaranya pindah. Nah, Pindah. karena keluar, kita semua harus pakai sandal dong. Heeh. Di situ banyak banget sendal dan aku nanya Om Rio waktu aku nemenin dia keluar, Om Rio sandalnya yang mana? Gitu, secara tidak sengaja atau sendalnya yang bagaimana? Dan di Orangnya situ inget nggak? kami mulai agak miskomunikasi karena cara penggambaran Mas Rio dengan cara penggambaran saya kan beda gitu. Beda. Nah, itu apakah juga akan terjadi di novel yang kamu bikin gitu? Oke. Ya, cukup jelas ya untuk pertanyaan pertama ya. Jelas. Untuk pertanyaan keduanya mungkin saya ajukan ke Zelda sama Pak D. Heri. Mungkin sesimpelnya karena membaca itu penting ya. Bagaimana cara menumbuhkan minat membaca aja sih. Nggak harus buku, orang berita aja baca judul doang gitu. Tapi kan kalau scrolling Makanya bikin hoax. tiap hari kan nggak baca juga kan jatuhnya. Aku ngebaca sesuatu yang memang harus dibaca, bukan membaca karena pengen membaca, bukan. Karena kayaknya ini harus aku baca deh, kayak manual book, cara memakai suatu barang, sound card gitu kan harus baca manual book itu. Termasuk cara move on, kira-kira ada buku panduannya nggak itu ya? Coba tolong dikondisikan. Ya, jadi itu sih dua pertanyaannya. Oke. Thank you Mau yang mana Pak dulu D. yang dijawab? Ya, sama-sama. Zelda. Ya, oke. Ya, terima kasih, selamat berbelanja kembali. Thank you. Oke. Bagaimana Pak D? Kita mau jawab yang mana dulu nih? Jawab yang bagiannya dulu aja deh. Aduh, baiklah. Jadi terbalik. Jadi begini, kalau saya sendiri kan Kak, gini, orang itu biasanya dia kan suka nulis pasti awalnya karena suka baca. Jadi saya tuh kalau di setiap tulisan itu mainannya diksi, mainannya frasa. Jadi kalau misalnya ternyata penggambaran karakter itu pas dengan apa yang saya tuliskan dengan diksinya, jadi itu berarti ya untung-untungan aja. Karena kalau untuk karakteristik orang sendiri kan saya cuma tahu ada laki-laki, ada perempuan. Kalau perempuan itu ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pirang, ada yang segala macam itu. Jadi saya berusaha combine diksi dan combine juga dengan apa yang saya ingat gitu tentang deskripsi bentuk lagi. Gimana ya? Tentang deskripsi karakter dan bentuknya manusia gitu, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi ya lebih kayak gitu aja sih. Ke penggambarannya gitu. Jadi walaupun mungkin caranya saya mendeskripsikan sesuatu di setiap tulisan itu agak aneh karena bener-bener detail, karena saya berpikir saya menulis itu bukan cuman untuk dibaca sama teman-teman yang bisa melihat, tapi juga saya pengen teman-teman yang tidak bisa melihat juga bisa ikutan baca. Jadi memang secara deskripsi harus benar-benar deskriptif, harus benar-benar detail, sehingga itu yang membuat akhirnya orang paham apa yang saya maksud. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin Pak D dulu boleh yang menjawab. Menumbuhkan semangat membaca nih kayaknya tadi. Iya, jadi menemukan minat membaca ya kayaknya, kalau nggak salah jawabannya. Oke, baik. Jadi begini, kalau
memang minat baca ini menurut saya sebenarnya bisa dilatih dari hal-hal yang kecil ya. Jadi hal-hal yang kecil itu seperti yang kita sukai. Oke lah, kalau suka baca walaupun judulnya saja mending masih suka gitu ya. Tapi asalkan kalau baca judulnya jangan lalu memberi komentar yang enggak ada di isi beritanya itu. Jadi hoax nanti. Kan sukanya netizen Indonesia itu kan begitu. Jadi dibaca judulnya sudah komentarnya kemana-mana. Tidak Nah, memperhatikan detail. iya, ya, banyak yang seperti itu. Bahkan ada di grup itu seorang ustadz ya modelnya begitu, baca judulnya nggak dibaca detailnya, nggak di cross check dan seterusnya. Nah ini jadi kembali ke bagaimana menumbuhkan minat baca. Jadi sebenarnya untuk membaca saya terus terang kalau membaca buku kalau yang nggak benar-benar suka gitu, saya susah membaca buku mulai halaman 1 sampai halaman terakhir itu ya. Apalagi fiksi ya. Saya itu paling dulu ketika masih Masih idealis. bukan, jadi masih kuliah ke bawah lah sampai itu saya masih suka baca fiksi gitu ya, termasuk golongannya Lupus dan seperti itu masih suka. Tapi begitu kuliah, ketika waktu itu saya harus banyak ke perpustakaan gitu ya, mengerjakan skripsi, itu saya malah banyak tersesat dalam tanda petik ya, baca buku-buku yang itu bukan bidang saya dan itu bukan fiksi. Kok banyak juga ya hal-hal yang menarik yang ini banyak mahasiswa nggak banyak suka. Misalnya waktu itu contoh misalnya ketika waktu itu saya nyari literatur untuk skripsi saya, ketika nyari-nyari buku di perpustakaan, saya nemukan satu buku yang dari penampilannya aja ini kayaknya nggak pernah dipinjam sama anak-anak di kampus saya. Bahkan ada, kalau nggak salah, saya itu peminjam pertama, padahal buku itu buku lama. Saya masih ingat buku Psikologi of Children kalau nggak salah waktu itu, dan itu cerita tentang bagaimana televisi itu mempengaruhi generasi muda bukan generasi muda ya, anak-anak sehingga generasi muda di Amerika pada tahun 70-an dan seterusnya. Itu buku yang sangat luar biasa bagus menurut saya waktu itu, dan saya belum bisa menemukan tulisan seperti itu di media Indonesia atau di buku di Indonesia. Kemudian ada satu yang menarik juga, saya menemukan buku tentang bagaimana menulis surat lamaran dalam bahasa Inggris. Waktu itu memang dalam bahasa Inggris. Nah itu saya baca, saya sampai khatam, sampai akhirnya saya lupa mengerjakan skripsi saya. Nah justru buku itu yang dari buku itu saya bisa salah satu alasan kenapa saya begitu ngirim surat lamaran langsung dipanggil itu karena berbeda dengan surat lamaran yang lainnya, dan itu saya dapatkan dari ilmu membaca buku itu. Jadi ini salah satu keuntungan kita membaca buku. Nah akhirnya dari situ saya banyak membaca buku hal-hal yang bukan di bidang saya. Kebetulan saya kuliah di jurusan bahasa Inggris, tetapi dengan bahasa Inggris itu saya baca banyak hal, terutama waktu itu tentang leadership, tentang organisasi, tentang pengembangan diri, dan yang penting, jadi kalau kita mau menumbuhkan minat baca itu, kalau di teori quantum learning itu ya, ada namanya ambak, apa manfaatnya bagiku. Nah ini harus kita cari. Maksudnya begini, contoh ketika kita mau membaca, pengen melakukan sesuatu ya, kita harus punya alasan yang kuat melakukan itu. Apa sih manfaatnya bagiku? Jadi apa manfaatnya ini bagiku? Contohnya misalnya begini, saya dulu ketika setelah selesai
kuliah saya itu banyak nulis ini, jadi kontributor di tabloid ya, tepatnya tabloid Komputek, dan juga waktu itu ada PC Plus. Saya tertarik sekali tentang perkembangan teknologi, terutama komputer dan internet, dan saya banyak menggali informasi tentang itu dari situs-situs berbahasa Inggris. Kemudian saya menuliskannya itu, rangkumannya itu, perkembangannya itu di dalam bahasa Indonesia, dan saya kirim ke tabloid. Nah, apa keuntungannya? Saya dapat duit. Dari situ saya akhirnya kecanduan membaca hal-hal yang terkait dengan teknologi. Ya. Nah, walaupun saya nggak ada background sama sekali tentang itu, akhirnya saya suka nulis, dan karena saya ya itu tadi, apa manfaatnya bagiku? Manfaatnya saya bisa nulis dan saya kirimkan ke tabloid dan saya dapat duit. Bisa dibayangkan waktu itu misalnya ngirim tahun 2000-an ya, ngirim artikel di tabloid itu bisa satu kolom gitu ya, separuh halaman itu 50.000 kalau nggak salah. Padahal tahun 2000 itu saya jadi PNS itu gajinya 100.000. Wow. Apalagi zaman itu kan tulisan itu diterima di sebuah tabloid atau di majalah itu kan selektif sekali ya, Pak Dea. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini maksud saya, untuk menumbuhkan baca itu adalah cari apa sih manfaatnya bagiku. Ya, bacanya jangan dibatasi juga sih. Kalau saya terus terang, kalau baca novel itu paling nggak kuat. Makanya saya baca hal yang memang saya suka gitu ya. Dan saya yakin setiap orang itu punya kesukaan masing-masing. Nah, itu yang perlu kita cari, kesukaan kita itu apa gitu ya. Kalau mau, ada yang suka sama, ada ya teman saya itu guru tapi dia suka belajar, baca-baca, sekarang jadi petani anggur, dan anggurnya itu harganya luar biasa loh. Ada yang satu bibit anggur ya, itu 400.000, 500.000. Nah, ini yang saya katakan ambak, apa manfaatnya bagiku. Nah, itu monggo dicari ambaknya, nge-save tadi untuk bisa suka membaca. Oke, ya Zelda mungkin giliran. Ya setuju sih, tentang membaca itu tidak harus hanya membaca novel. Walaupun jujur saya sendiri kalau disuruh baca non-fiksi ya ngantuk, tapi ya tetap harus dibaca gitu. Karena balik lagi, karena mungkin dari buku-buku yang tidak kita sangka-sangka, yang mungkin justru awalnya dari kita tidak tertarik sama sekali, justru itu yang malah membawa manfaat baik buat kitanya gitu sih. Iya. Oke. Mungkin Baik, ada pertanyaan lagi? berikutnya nih yang mau coba-coba berinteraksi sama kita. Enggak kok, nggak digigit, nggak apa-apa, tanya aja beneran, nggak digigit, serius. Boleh banget nih kalau mau tanya. Nggak ada. Kalau nggak ada, aku tak tanya Zelda aja deh. Ayo wes. Oke, sambil nunggu yang lain. Oh ada. Halo. Oke, dengan monggo, siapa ya. gimana lo ya? Saya dengan presenter yang tadi. Oh iya, passwordnya Mbak. Udah kayak quiz TV ya, lanjut. Oke, buat Pak Dery sama Zelda nih, saya kan dulu waktu kecil, sharing aja dulu, waktu kecil. Nah ini pernah kecil juga ternyata. Oke, lanjut. Pernah kok dulu sejentik. Pernah waktu kecil tuh saya itu sama ibu itu bahkan disimpan sama ibu saya itu disimpan. Saya itu suka bikin kayak apa ya? Pengennya sih bikin novel gitu kan. Pengennya tuh bikin novel dari yang awalnya sok-sokan horor misteri gitu. Tapi ujung-ujungnya tuh kayak sampai tengah-tengah, misalkan waktu itu aku lupa udah sampai berapa halaman ya diketik gitu ya. Anggaplah 50 halaman gitu. Itu bingung endingnya kemana ya? Terus awal ceritanya gimana ya? Kayak gitu loh. Nah, maksudnya gimana sih cara untuk menentukan apakah misalkan kalau bikin novel itu dari awal
sampai akhir itu sudah ditentukan akhirnya dulu, atau let it flow aja gitu. Soalnya waktu aku di tengah-tengah itu kayak hilang gitu, maksudnya ini ceritanya kok jadi kemana-mana ya, nah jadi kayak gitu. Itu apa dari awal emang udah harus kita tentuin nih, misalkan awalnya seperti apa, nanti konfliknya seperti apa, conclusionnya seperti apa kayak gitu ya? Bisa minta tolong dijawab sama Pak Dery sama Zelda, karena setelah saya bikin itu sampai beberapa puluh halaman tuh kayak yang akhirnya udahlah selesai gitu. Terasa misterius ya, kenapa jadi begini gitu. Kayak nggak ada ujungnya gitu, kayak ceritanya tuh dari yang Kayak di nggak ada awal ya ujungnya. ada nyambung terus gitu, tapi kayak nggak ada akhirnya gitu. Itu gimana Berarti sih tanpa caranya? kepastian tuh ceritanya. Ya Allah, kasihan banget sih nasibnya. Ya Iya, Allah, maksudnya sabar gitu. ya. Gimana sih caranya bikin novel tuh istilahnya kayak cerpen atau novel itu kan sama kan, pasti ada awal, konflik dan juga akhir. Nah, itu caranya Betul. apa udah ditentukan dari awal atau gimana ya? Oke. Gimana Pak D? Kita sweet dulu kali ya. Siapa nih mau jawab nih? Iya. Zelda dulu aja wis. Nanti Aduh, tak jawab. ladies first maneh rek ya wes. Ya, kalau kan setiap penulis tuh punya metode yang beda-beda sih ya Kak. Karena balik lagi sebenarnya seni, apapun itu bidangnya, mau dia seni suara, seni sastra, dan semuanya itu kan subjektif. Jadi setiap orang tuh kan pasti punya metodenya masing-masing. Nah, kalau aku sendiri tuh lebih ke let it go, let it flow. Jadi terserah, nanti aku nulis, yang penting aku nulis kayak gini, kayak gini, kayak gini, nanti endingnya gimana terserah. Nah, tapi mungkin di sini sisi pentingnya sebuah outline itu tadi yang aku nggak pernah buat. Kalau mau bikin apa-apa nggak ada outline-nya, itu mungkin buat sebagian orang outline itu penting supaya dia tahu akhir, awal, tengah, akhirnya mau gimana. Jadi mungkin kalau untuk tipe yang kayak Kakak sukanya ngegantungin begini, mendingan dikasih outline aja kali ya. Jadi lebih terinci harus kemana. Jadi nggak tiba-tiba hilang arah, tersesat, tak tahu arah jalan pulang begitu, ntar malah gimana? Gitu sih Kak. Nah gimana Pak D? Oke, baik. Jadi terus terang kalau masalah novel, saya belum pernah nulis novel ya. Kalau masalah cerpen pernah lah dulu waktu masih sebelum kerja itu, pas kuliah juga beberapa kali nulis cerpen, nulis cerita-cerita fiksi gitu. Nah, cuma kalau ini mau ini ya, kalau mau dalam artian serius nulis buku, kemudian harus selesai atau cerpen harus selesai. Jadi ada satu teknik yang sering saya pakai, itu saya juga biasanya pakai untuk saya lebih banyak nulis non fiksi ya. Jadi pakai metode mind map ya. Jadi mind map itu tahu ya, peta pikiran itu. Jadi kita buat misalnya topiknya apa nih, kemudian mau kita nanti apa aja yang kita tulis gitu kan. Jadi mind map itu kemudian ada softwarenya kok. Kalau mau yang software gratis open source itu ada Freeplane, ada Freemind, itu ada di Shotspot untuk bisa didownload. Nah itu kita bisa bikin mind map atau pakai tulis kertas gitu ya. Jadi poin misalnya ada 11 poin utama yang akan kita tulis nanti. Nah, kemudian setiap poin utama tadi kan ada anaknya, ada cabangnya, ada cabang, ada ranting sampai yang paling kecil. Jadi poin-poin itu kita tulis di situ sehingga bisa nanti urutannya. Oh, ini yang harus saya tuliskan di bab 1, katakan bab 1, poin utamanya tentang apa. Kemudian rantingnya tentang apa. Jadi seperti itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya juga bisa semacam ini ya, outline yang kayak skripsi itu ya. Tetapi saya jarang sekali pakai seperti itu. Terus itu cara untuk membuat outline. Walaupun saya secara teknis tentang fiksi saya sama sekali untuk sudah bertahun-tahun nggak pernah buat, tetapi begitu. Nah, ada satu hal yang kalau kita hanya mau nulis fiksi
sekedar untuk having fun ya. Dulu ketika saya kuliah itu ada namanya, kebetulan waktu kuliah ya, mata kuliah yang paling saya suka itu writing, jadi menulis ya. Sampai ketika teman-teman biasanya dapat C atau D, itu saya bisa dapat A. Hanya 1-2 orang yang dapat itu. Jadi karena saya suka. Jadi ada teknik untuk melatih nulis kita dengan metode chain writing. Jadi nulis bersama. Jadi misalnya begini, ada 5 orang nih, ya, tentang 5 orang, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang satu dinulis pembukaannya. Ya, kan setiap orang harus nulis 2 kalimat. Ya, jadi si A, B, C, D, E, si A nulis 2 kalimat pembuka, si B juga nulis pembuka, si C 2 kalimat pembuka. Jadi seperti itu. Misalnya dikasih tema seperti ini, teruskan tulisan ini. Misalnya gurunya memberikan kalimat pembuka pada suatu malam, kan? Si A nulis, aku berada di sebuah hutan yang sangat gelap. Aku sendirian. Yang B juga begitu. Nah, kalau sudah yang B nulis juga, aku berada di tengah mall. Ya, kebetulan aku bersama seorang travel ojol misalnya begitu. Nah, yang C nulis terserah apa. Nah, kalau sudah nulis 2 ini dioper, ya, tulisan si A di B, C dan E ke A. Itu suruh melanjutkan. Ya, jadi dari itu berapa kali putaran nanti akan ketemu sebuah cerita yang unpredictable, yang endingnya tidak kita kira. Nah, ini pernah saya coba juga di komunitas PNBP, jadi saya nulis gitu ya, di status, kemudian pada suatu hari saya bertemu seorang nenek di tengah hutan. Nah, kemudian orang komentar pertama melanjutkan, ternyata dia adalah ibunya dari Pak Ijo. Kemudian yang ketiga melanjutkan dan seterusnya seperti itu. Nah, akhirnya jadi sebuah cerita yang unik dan itu bisa ya untuk having fun saja. Jadi ini mungkin salah satu cara bagaimana kita membuka wawasan bahwa banyak ide-ide sebenarnya kalau kita berkolaborasi untuk menyelesaikan sebuah cerita itu bisa banyak cara, banyak ending dan seterusnya. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Monggo kalau mau ditanggapi boleh. Wah, menarik nih. Ada hal-hal baru yang juga ternyata bisa saya pelajari dari sini. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain yang mungkin menyaksikan via live YouTube-nya Inspiradio atau mungkin live Facebook-nya juga boleh dong ditanya. Nanti bakal dibisikin ke sini kok pertanyaannya, tenang aja. Ada pasukan pembisik yang udah siap, halah pasukan pembisik jare. Ya teman-teman ya, jadi mumpung ada kesempatan karena saya juga bersama penulis senior ya di sini ternyata ya. Jadi ayo dimanfaatkan kesempatannya, boleh banget tanya. Bukan cuma ke saya tapi juga ke Pak Deheri karena suhunya justru beliau di sini gitu. Oh, enggak juga. Ini ada pesan dari Ustadz Afro, ternyata beliau susah nih di daerah dia kan di daerah bencana sana itu Oh susah iya, enggak apa-apa. dapat jaringan, enggak masalah ya. Oh ya, perlu diingatkan juga bahwa ini kan dalam rangka launching buku keduanya si Zelda ini. Jadi itu bisa dipesan loh bukunya. Buku yang keduanya judulnya apa? Bisa diceritakan itu. Judul bukunya adalah Bahagia. Apa itu isinya? Oke. Secara garis besarnya saya cuma mau bilang hidup bahagia itu pasti adalah life goals-nya setiap orang, tujuan hidupnya setiap orang. Makanya kenapa saya tulis judulnya itu Bahagia, karena saya pengen juga yang baca buku ini bahagia. Ini kisah romansa
yang dikemas dalam bentuk banyak, karena saya mengambil bentuk cinta itu dari banyak sisi, dari antar teman, antar keluarga, bahkan sampai tentang bagaimana cara supaya kita bisa mencintai diri sendiri, membuat bahagia diri sendiri, itu juga saya tuangkan di sana. Jadi banyak hal yang mungkin saja menarik, mungkin saja bisa dijadikan pelajaran sama yang baca, gitu. Oke. Ini bisa sedikit diberikan gambarannya tentang tokohnya atau mungkin settingnya seperti apa sih? Oke. Bukunya Ini itu biar buku mereka ini yang itu. buku ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Kirana Olivia Savitri. Dia itu seorang guru TK dan dia juga penggiat literasi. Dia itu orang yang punya kehidupan yang lumayan rumit lah ya. Mungkin in case dengan keluarganya atau bagaimana, sehingga dia tuh merasa dia tuh tidak bisa tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Dia merasa dia punya masa lalu yang begitu buruk sampai dia tuh sulit untuk berteman. Dan ada satu tokoh di sini namanya Abian. Nah, Abian itu seorang laki-laki yang dia tuh kelihatan dari luar tuh kayaknya hidupnya baik-baik aja tanpa ada yang tahu kalau sebenarnya dia itu punya penyakit yang serius, punya penyakit yang serius gitu, sehingga dia tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan sama orang kebanyakan seperti naik wahana, terus ikutan sports dan sebagainya. Nah, jadi kenapa judul buku ini bahagia, karena saya pengen orang-orang itu bisa melihat bagaimana definisi bahagia itu sendiri dari berbagai perspektif, dari berbagai hal yang mungkin bisa dipelajari dari setiap tokoh yang ada di sana. Karena ini cerita bukan cuman mengisahkan tentang si Kirana sama Bian, tapi ada beberapa tokoh lain juga yang juga ikut memperjuangkan kebahagiaan mereka di sana. Oke. Ya, menarik kayaknya. Bagi teman-teman yang ingin tahu tulisan Zelda yang dalam bentuk buku yang dikemas dalam sebuah novel berjudul Bahagia. Berapa halaman tadi? 444 halaman. Insya Allah nggak sia-sia kalau misalnya itu. Bacanya juga santai aja, nggak usah buru-buru. Ya, itu bisa dipesen ya nanti bisa Ya nanti hubungi di akhir admin. acara akan ditampilkan linknya. Kalau udah nggak sabar, tungguin aja. Tapi mungkin ada yang mau bertanya lagi kah atau bagaimana ini? Boleh banget kok, masih dibuka kesempatannya untuk bertanya. Sobat inspiratif yang mungkin dengerin atau mungkin ada dari komunitas PNBB sendiri yang ikutan join dan dengerin juga di sini. Kalau ada yang mau nanya, atau dari tim Artomili bahkan nih, mungkin ada yang pengen iseng nanya apa gimana gitu nggak sih? Gitu kan, boleh banget. Masih dibuka tentunya kesempatannya gitu. Satu-satunya kesempatan yang nggak dibuka di sini adalah kesempatan balikan sama mantan. Ya, ini ada tulisan nih. Jeng jeng, silakan. Dari YouTube ya, dari Jody David. Oh, ini komen aja. Salut. Terkadang keterbatasan membuat kita jauh lebih terberkati dengan doa dan tekad yang luar biasa. Kemudian dari Dila Wahyuni, Masya Allah, keren gitu. Ya, bicara balik lagi tentang sebuah keterbatasan, ketika kita merasa diri kita terbatas, yang penting setelah kita tahu kita terbatas, kita jangan membatasi diri kita untuk bermimpi, itu sih. Sedikit mungkin kata-kata penyemangat juga tentang sebuah keterbatasan. Keterbatasan itu bisa berupa apa aja ya, bisa berupa mungkin kondisi fisik seperti yang saya alami atau keterbatasan-keterbatasan lain yang sedang dialami sama teman-teman. Nggak apa-apa, kita itu terbatas, oke, kita sadar kita terbatas, tapi yang penting kita jangan membatasi diri kita untuk bermimpi dan berkarya itu. Keren. Itu yang bikin kita lebih bisa
lebih bisa Keren, survive keren. gitu. Keren. Aduh, si Zelda ini mah keren banget. Aduh, udah kita aja yang kadang tuh gini emang si Zel. Kadang tuh kalau kayak aku ngelihat kamu, kayak aku ngelihat temen aku juga, teman kita juga ya, Yes. Rio, itu kayak yang gini loh. Kalian itu, kita menganggapnya itu kalian itu punya keterbatasan. Tapi kalian itu benar-benar tidak terbatas gitu loh. Apa yang bisa kalian capai itu benar-benar kadang kita aja yang istilahnya kita aja yang manusia-manusia biasa ini itu tuh benar-benar Alhamdulillah semua di sini susah gitu manusia loh. loh, Kak. Nggak ada yang jerapah sih. Nggak tahu. Kalau ada yang jerapah, coba di-spill ke saya mana yang merasa dirinya jerapah, silahkan loh. Enggak. Karena kan menurut saya itu kamu itu benar-benar istilahnya Oke. kamu Rio itu benar-benar manusia yang extraordinary gitu loh buat Wow. kita. Jadi benar-benar keren. Oke, Pak Dery udah balik. Wah, Tadi kok ini saya karena di-ghosting? Ya apa Pak De? Kok saya di-ghosting loh? Aku tak nangis aja wes. jadi ini ya, ya ini saya belum familiar dengan software Artolmili. Jadi saya tadi habis baca, tangan saya itu jari saya ini kan besar ya. Waduh, Mau back itu mau back kok jadi keluar close semuanya. close Gak semua. apa-apa, gak apa-apa. Permasalahan jari besar ini tidak hanya dialami sama Pak De, bahkan saya sendiri juga. Nah, makanya saya Sebadan-badan ini tadi besar tuh loh. nggak demen tadi sebenarnya mau pakai HP karena ya ini masalahnya. Tapi mau pakai laptop ternyata bagus, makanya ya tetap pakai HP ya ini. Akhirnya terjadi yang terjadilah. Iya. Ya, tadi saya ngomong sampai mana? Tadi Pak De sampai baca ini komen sih. Oh, baca komennya. Jadi ya itulah Ya. ada komen yang bagus dari apa? Mudah-mudahan ini dan bisa jadi apa? Sesi pertama ya mungkin dari dia apa? Talkshow kepenulisan gini. Mungkin dulu Iya benar. waktu itu kan saya sempat diundang Umsul untuk sekali talkshow itu, tapi saya belum ada apa gambaran seperti apa. Tapi kalau bisa begini, bisa kita ngundang nanti teman-teman BNPB atau yang lainnya, bisa sharing sama Zelda atau bahkan hostnya Zelda, nanti kita undang teman-teman yang nulisnya ada yang spesialis novel atau spesialis yang pengembangan diri seperti Ya. Pak Nur Muhammad Dian dan seperti itu. Jadi kebetulan selain di BNPB kan saya juga mengembangkan tulisan di blog Job Hunting Center itu, jadi tentang pengembangan diri terutama untuk para career changer dan job seeker. Jadi seperti itu. Ya mungkin ada yang lainnya. Ya. Bagaimana ini? Masihkah ada yang mau bertanya? Tanyakan apapun padaku spesial malam ini karena kalau besok harganya udah naik. Lo ya, salah meneh. Ya apa rek? Ya. Iya. Oke. Ada yang Awas, Pak De. ditanyakan? Nanti jarinya nganu lagi, nyasar lagi. Iya, saya paham. Yaudah pinjam jaringnya tetangga dulu sih, sebentar aja gitu loh. Oke. Ada selingan video ini katanya. Oke, monggo Oke. di Video apa nih kira-kira? Kok saya penasaran, jeng. Saat kau merasa sendiri, saat kau merasa tak berarti, lihatlah di sekitarmu, lihatlah sekelilingmu. Kita hanyalah seorang
kata sempurna, tak perlu engkau memaksa jika memang itu bukan yang kau bisa. Melangkahlah, hadapilah dengan gagah berani, dan teruslah engkau berlari. Ini pesan untukmu, jangan ragu, terus maju. Hadapi segala rintanganmu. Ini pesan untukmu, jangan menyerah, melangkahlah, yakini bahwa kamu pasti bisa. Melangkahlah, hadapilah dengan gagah berani, dan teruslah engkau berlari. Ini pesan untukmu, jangan ragu, terus maju. Hadapi segala rintanganmu. Ini pesan untukmu, jangan menyerah, melangkahlah, yakini bahwa kamu pasti bisa. Bila engkau dapat mengeja makna hidupmu, ku yakin pasti kau kan meraih mimpimu. Ini pesan untukmu, jangan ragu, terus maju. Hadapi segala rintanganmu. Ini pesan untukmu, jangan menyerah, melangkahlah, yakini bahwa kamu pasti bisa. Yakini bahwa kamu pasti bisa. Ya, oke, baik. Keren. Ya, baik. Sepertinya sudah jam 21, jam 9:06 nih. Jadi, Wah, pas banget.
Ya, kita kembalikan ke pembawa acara untuk Oke. talkshow kita malam ini. Tetapi bagi teman-teman yang ingin pesan bukunya Zelda, nanti ada link khusus yang Yes, bagaimana bisa mendapatkan buku itu yang berjudul Bahagia. bahagia. Oke, monggo. Hostnya kemana Pak De? Mungkin bersembunyi. Terima Oh kasih ada. buat Pak De Heri, terima kasih banyak. Aduh, buat Zelda juga ilmunya malam hari ini tuh bener-bener kayak banyak banget sih. Karena jujur aja kalau saya sendiri nih tahu yang namanya penulis buku tuh cuman J.K. Rowling sama Raditya Dika karena ada kambing jantan. Selain itu sih beneran apa ya? Mungkin karena memang beda ini ya, beda kesukaan kali ya. Jadi bener-bener ini tuh ilmunya banyak banget, bermanfaat banget, dan pastinya ini tuh inspiratif banget. Terima kasih buat Pak Dery dan juga Zelda. Oke, Sama-sama. sebelumnya nih tadi kan aku ada lihat juga nih barusan udah diputerin sama kita nih, ada ini adalah lagu yang jadi juara 3 Aku Bisa Cipta Lagu 2021. Bener ya Iya, Zelda ya? betul Ih, sekali. gila suara Zelda tuh ya Allah, cantik banget lah sama kayak orangnya, Alhamdulillah, terima cantik. kasih. Kalau gitu boleh nggak sih kita dengerin apa ya, refnya aja gitu? Satu lagu, Boleh. satu lagu refnya aja. Oke. Terserahlah lagu apa aja, kalau bisa sih lagu yang apa ya, yang menyemangati kita gitu loh. Ini kan malam minggu. Malam minggu ya. Mungkin Iya. boleh kali ya. Mungkin bisa dibilang ini adalah semacam live performance dadakan. Karena Iya. saya pengen banget bawain lagu ini. Sebentar, tapi ininya kemana deh? Jadi ini adalah lagu yang saya suka banget dari soundtrack-nya The Greatest Showman. Kalau pernah nonton filmnya mungkin tahu. Ini ada satu lagu yang saya suka banget dan mungkin ini sangat pas dengan apa yang terjadi dengan yang saya alami gitu selama ini. Karena saya adalah orang yang selalu berusaha mewujudkan setiap impian saya itu pelan-pelan, walaupun di belakang saya, di kanan kiri saya, di sekitar saya itu mungkin banyak yang ketawa, apalagi kalau tahu cita-cita saya yang sekarang pengen jadi dosen, pengen jadi tenaga pengajar segala macam, itu banyak banget juga orang yang bully gitu, tapi ya saya nggak peduli, itu impian saya, mereka mau ngomong apa terserah. So, lagu ini adalah lagu yang merepresentasikan apa yang telah terjadi dan apa yang pengen saya sampaikan lewat lagu ini, terutama tentang ketidakpedulian saya terhadap orang-orang yang mencemooh mimpi saya. So ini, The Greatest Showman Cast with A Million Dream. I close my eyes and I can see the world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, and it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams, it's all it's gonna take.
Oh, a million dreams for the world we're gonna make. Ooh. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. The special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our mind. I don't care if they call us crazy. Run away to the world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams, it's all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams, it's all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. Thank you. Wih, keren. Thank you Zelda. Aduh, udah deh pokoknya meleleh dah kalau dengerin suaranya Zelda ini, ya Tuhan. Oke deh kalau gitu, semoga talk show kita di malam hari ini nih ya benar-benar bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Thank you banget buat Amin. Pak Dehery dan juga Zelda. Dan juga jangan lupa ya buat teman-teman ini yang mau membeli buku milik, bukan milik ya, buku Karya. buku karya Zelda Maharani. Tadi nama bukunya judulnya kalau nggak salah Bahagia ya. Bahagia. Ah iya, buku Bahagia ini dan saya udah beli loh. Yes, tinggal tunggu dia Tinggal sampai tunggu di sana datangnya aja aja. udah nggak sabar banget gitu mau apa namanya membaca buku dari Sebentar Zelda lagi ini. Kirana sama Bian akan sampai di Sidoarjo. Yang katanya sekarang udah nggak dingin lagi. Kemarin sempat dingin. Iya, Ya? kemarin sempat dingin. Tapi sikap dia dingin nggak ke kakak? Kenapa? Sikapnya dia dingin nggak ke kakak? Oh, Nggak ya? selalu Oh ya udah. dingin. Iya. Getok aja wes. Oke, buat kalian yang mau membeli buku ini bisa langsung diklik ya. Buat yang lagi join di Artomili, bisa langsung diklik. Ini ada linknya, bisa langsung di apa ini? Check it now, itu bisa diklik tuh ya, bisa. Terus atau juga buat yang lagi standby atau nonton di YouTube, bisa diklik link yang ada di deskripsi ya, yang ada di bawah. Silakan diklik linknya, nanti kalian bisa isi data-data yang harus diisi di situ, dan nanti di situ juga bakalan ada kontak personnya kok kalau misalkan kalian mau tanya-tanya soal buku. Oke, jangan lupa dibeli ya, jangan lupa dibeli karena pastinya itu benar-benar buku Pasti. yang keren banget. Amin, Udah insya ini Allah. mah udah seseorang yang
apa ya, berjuta prestasi lah pokoknya ya kan. Oke, dari talk show ini nih kita bisa menyimpulkan bahwa seorang penyandang disabilitas bukanlah orang yang bisa kita pandang sebelah mata, melainkan sama seperti kita yang juga mempunyai bakat-bakat menakjubkan. Thank you, semoga semuanya terinspirasi dari kisah dari Makasih Zelda Maharani. banyak. Dan nanti di akhir acara kita bakalan ada ini ya, foto bersama ya. Jadi buat Ah, yang iya. lagi stay di Artomili, jangan beranjak dulu karena nanti kita akan mengabadikan momen launching bukunya si Zelda Maharani ini yang berjudul Bahagia. Oke, saya Brandini Kusmadewi dan semua rekan-rekan yang terkait di acara ini ada Pak Deheri, Zelda, juga Yes. Ustadz Abror, ada juga rekan-rekan panitia pamit undur diri dulu. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam.